Assalamualaikum. Ini adalah tentang sebuah motherboard Lenovo G40 45. Ini kasus yang sering sekali terjadi pada sebuah laptop mati total. Laptop ini kondisinya mati total, nggak bisa dinyalakan. Penyebabnya si mungil SMD kapasitor yang konslet atau short. Sering sekali ya laptop seperti ini short, SMD kapasitornya menyebabkan laptop mati total. Yang akan kita tunjukkan di sini adalah kisah proses pencarian si mungil SMD kapasitor tersebut tanpa menggunakan skema, karena saya nggak dapet skemanya, atau nggak nyari ya, mungkin belum nyari udah ketemu penyakitnya. Jadi alkisah motherboard ini ceritanya adalah short. Kalau kita gunakan power supply yang digital, yang ada ampere meternya, di sana kan kelihatan ampernya naik turun, naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi, dan laptop nggak bisa dinyalakan. Setelah kita bongkar, ternyata ada short di bagian ini. Ternyata ada short di bagian ini. Kemungkinan ini VIN ini. Ini sebuah sebuah induktor yang hitam. Kita udah, jadi di sini short ya, short ke ground. Kita udah coba lepas MOSFET ini, ternyata enggak mati, enggak short. MOSFET ini juga enggak short karena enggak ada skema ya. Step yang kita lakukan seperti asal-asalan, walaupun sebetulnya enggak asal-asalan juga. Saya lepas MOSFET ini karena ketika kita cek antar kakinya sini ke sini itu short. Kita cek pakai avometer, short. Ini juga short. Setelah kita lepas nggak ada apa-apa. Ini kita lepas juga, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, baru setelah kita lepas induktor ini, ternyata short di sini hilang, tinggal yang di sini. Yang di sini short, yang terhubung langsung dengan kaki MOSFET ini. MOSFET ini juga enggak short. Kita juga udah lepas MOSFET ini, tapi tujuannya untuk melihat jalur ini kemana ini. Setelah kita telusuri, ternyata jalur ini terhubung langsung dengan jalur yang dibaliknya. Terhubung langsung dengan rel yang sangat panjang. Nah, rel seperti ini biasanya rel VIN. Nih, rel ini kelet. Terhubung langsung dengan rel ini.
bagi sini, bagi sininya, bagi sininya, bagi sini. Ya, nanti setelah kita cek-cek ternyata ketemunya itu yang short ternyata ini kapasitor kecil ini, SMD kapasitor ini. Ternyata yang short ini setelah kita ganti shortnya hilang normal. Step kita nemukannya adalah ini langkah-langkah. Sebetulnya apa namanya, patokan bakunya nggak ada sih, cuma tergantung suka-suka kita aja. Yang jelas teorinya adalah setelah kita tahu rel ini yang short, ya kita berusaha bagaimana agar rel ini terpisah dulu, jalur ini terpisah dulu dari jalur yang lain. Nah, kita cari rel ini terhubung kemana aja. Tadi yang terhubung langsung dengan yang baliknya tadi di bawah MOSFET tadi itu ini. Terus kita cari yang terhubung ini. Kita mulai dari sini. Ini yang terhubung dengan jalur yang di sebaliknya, baliknya terbuat. Kita balik ketemu tinggi. Tinggi. Terhubung langsung dengan ini ya, jalur besar ini kembali lagi ke baliknya. Hilang. Oh, hilang, kita nggak telusur itu. Karena hilang kita abaikan dulu. Terus ke sini. Cuma step yang kita lakukan tadi mau seperti ini. Terus ke sini ya. Ini terhubung. Ini jalur titik-titik ini terhubung ke baliknya. Kita turut terhubung dengan ini PJ604. Ini kita pisahkan. Ini aslinya terhubung langsung seperti ini. Ya. Ini setelah disolder nanti akan terpisah. Kita pisahkan jalur ini. Setelah kita cek ternyata tetap short jalur. Jadi jalur di sini aman. Jalur utamanya yang kita cek short tadi tetap short. Kemudian kita lanjut ke ini. Oh enggak ding, agak sulit kita jujuk. Nah di sini ada kapasitor mengingi juga SMD kapasitor, kita lepas. Ternyata enggak short. Lupa belum saya pasang nih. Lanjut ke jong langsung sini. Ketemunya dengan ini PJ401. Ini kita pisahkan juga. Baru setelah kita pisahkan ini shortnya hilang.
Lalu kita cek ini kemana aja, ternyata terhubung langsung dengan kapasitor ini. Kita lepas, ternyata kapasitornya enggak short, terhubung langsung dengan baliknya. Ini ada salah satu lagi, kita lepas, baru ketemu ternyata kapasitor ini short. Akhirnya kapasitor kita ganti dan sudah nggak short lagi. Nah, itu sebuah kisah cara menemukan si mungil kapasitor SMD yang short circuit yang menyebabkan laptop Lenovo G40-45 ini tidak bisa dinyalakan, mati total. Gitu ya, semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.